Senang sekali ketemu sama Anda. Gimana kabar Anda? Hendrik Ronald di sini. Dan hari ini kita pengen pergi untuk memperbaiki iMac saya. Jadi saya tuh pakai komputer, dulu tuh saya selalu pakai Windows. Jadi saya pakai Windows tuh sejak zaman Windows 31, Windows 95, 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition sampai Windows 7 dan akhirnya nggak ngikutin lagi. Akhirnya saya mencoba gitu ya, walaupun saya rasa gitu ya, tapi coba deh pindah ke Mac gitu. Akhirnya saya coba pindah ke Macintosh dan saya nggak pernah menyesal ketika saya pindah ke Macintosh. Kenapa saya nggak pernah menyesal? Karena memang membuat semua jadi jauh lebih gampang. Perpindahannya pasti butuh usaha, pasti butuh kebiasaan gitu ya. Tapi pembiasaan itu tidak terlalu lama, paling-paling seminggu 2 minggu. Nah, kalau sudah 1-2 minggu itu dilewatin, jauh lebih enak, jauh lebih gampang. Jadi gini, kebanyakan orang ketika mereka pengen memuaskan customer, mereka berusaha melakukan hal-hal yang luar biasa buat customer. Jadi ketika saya ngelatih service excellence gitu, orang-orang tuh banyak berharap bahwa yang pertama tuh adalah ramah tamah. Itu adalah konsep service yang paling dasar menurut orang-orang gitu. Yang pertama adalah ramah, yang kedua adalah bisa melakukan sesuatu yang over the moon, sesuatu yang luar biasa banget gitu loh buat customer. Padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Customer itu tuh eh, tingkat loyalitasnya itu tuh diukur dari apa? Nomor satu yang paling penting adalah seberapa besar effort atau usaha yang dikeluarkan oleh customer. Nah, effort atau usaha ini adalah yang sangat menentukan apakah customer akan setia atau tidak. Semakin gampang effort ke customer, maka dia akan semakin setia. Semakin susah effort dari customer, dia semakin tidak setia. Jadi eh, apapun benda yang kita punya gitu ya, entah itu HP, entah itu kacamata, entah itu jam tangan, tugasnya satu, yaitu mempermudah. Cuma satu doang, mempermudah. Oke. Jadi semakin gampang masalah kita terselesaikan, semakin bagus. Semakin cepat masalah kita terselesaikan, semakin bagus. Semakin murah, semakin bagus. Karena murah itu sama dengan effort. Karena kalau mahal ya effort berarti besar, gitu ya. Nah, jadi misalnya gini, kalau misalnya gini ya, Anda contohnya gini ya, Anda tuh pasti kalau misalnya Anda punya sering belanja gitu ya, atau Anda ngiter, paling-paling saya tebak nih ya, Anda misalnya pergi ke supermarket atau ke minimarket atau ke mana-mana, Anda pasti nyari yang deket sama Anda, betul toh? Kenapa? Karena usahanya lebih kecil gitu. Kalau harus pergi jauh-jauh, aduh mau belanjanya harus pergi jauh-jauh, males deh. Kalau harus ngantri panjang gitu, aduh males deh gitu. Kita biasanya tidak suka sama sesuatu yang lama, yang ribet, yang mahal. Kita tidak suka sama sesuatu yang seperti itu. Kita pengen gimana caranya supaya gampang, supaya mudah. Nah, ini yang saya sukai dari konsep dari Apple. Apple tuh di mana-mana dia sangat mempergampang usaha manusia, ya. Contohnya gini ya, saya banyak salah satu hal yang saya suka beli dari peralatan komputer adalah mouse. Nah, mouse itu tuh saya termasuk salah satu edik, dan saya suka dengan mouse itu mouse-nya Razer karena bagus, sensitivitasnya bagus gitu ya. Tapi saya coba mouse-nya Razer, coba mouse-nya Logitech, coba mouse-nya Microsoft, coba macam-macam gitu ya. Jarang ada mouse yang benar-benar cocok sama saya. Tapi lucunya mouse-nya Apple yang katanya bentuknya tidak ergonomis gitu ya, Apple Magic Mouse, bentuknya itu kan hampir rata. Tapi saya senang pakai mouse itu karena saya mau scroll ke kiri ke kanan tuh gampang banget gitu loh. Dan mouse itu tuh buat saya jadi kerja jadi sebegitu gampangnya. Jadi di dalam hal mouse-nya, dalam hal keyboard-nya, dalam operating system-nya, dia membuat semuanya jadi jauh lebih gampang. Jadi kalau misalnya hidup kita sudah jauh lebih gampang seperti ini, orang lebih setia. Itu makanya orang-orang yang rata-rata sudah pakai Mac, sudah pakai produk Apple, mereka setia gitu ya. Dan uh, contohnya juga dulu ya, kalau misalnya saya pakai komputer Windows ya, itu tiap sebentar saya harus nge-format atau nge-reset atau apa gitu. Dan salah satu waktu saya paling banyak itu habis di situ gitu, karena saya sering install software gitu ya, sehingga seringkali harus format, install ulang dan lain-lain. Nah, ketika saya pakai Mac seperti ini, saya bisa memakai yang namanya time machine. Time machine itu bisa mengembalikan komputer saya ke kondisi yang sebelumnya. Jadi misalnya, oh ini 3 hari sebelumnya gitu ya, ini masih baik-baik saja, atau ini kondisi yang semalam itu baik-baik saja, saya bisa langsung mengembalikan ke state yang seperti itu, sehingga komputer yang crash bisa langsung kembali. Nah, tapi kali ini memang saya kebagian pas enggak enaknya nih, yaitu komputer saya sepertinya hardware-nya yang rusak nih. Nah, hardware-nya rusak karena dia hidup, baru dihidupkan sekitar beberapa detik doang, itu ternyata langsung mati gitu ya. Nanti hidupkan lagi baru beberapa detik langsung otomatis mati. Itu tidak sempat ngapa-ngapain, tidak sempat masuk ke save mode, nggak sempat masuk ke recovery mode, nggak sempat apa-apa, ya sudah
Seperti itu. Ya, kali ini ya terpaksa harus dibawa ke service center. Ini ada di Central Park. Lagi kita mau menuju ke sana, kali ini kita akan bawa barang berat-berat. Ini lumayan ngangkatnya. Tadi bilang sama orang-orang, maaf ini berat banget, boleh nggak ya numpang motong antrian. Untuk banyak orang yang baik, maksudnya, silakan gitu ya. Pada dasarnya kita selalu boleh motong antrian asal ada alasannya. Ini ada hukum karena. Ini semoga Apple Store udah buka biar bisa langsung service. Thank you. Kalau seandainya service iPad atau laptop atau misalnya iPhone kan enak banget ya itu ya, datang ya melegang aja gitu. Tapi kalau misalnya bawa Mac begini, oh Tuhan, beratnya semakin besar Mac-nya semakin lumayan rasanya. Ngangkatnya luar biasa. Dan Mac ini dari jauh-jauh dari Pekanbaru dibawa ke Jakarta lagi. Oh ya, menyambung dari yang tadi tentang bagaimana caranya kita bisa membuat hidup orang lain jadi jauh lebih mudah gitu ya. Jadi kita ketika punya usaha gitu ya, tidak perlu terlalu banyak fokus sama misalnya oh ini harus ada fitur baru lagi, atau misalnya ngasih sesuatu yang voucher diskon atau apa gitu ya. Tidak perlu terlalu banyak seperti itu. Fokus saja bagaimana cara kita produk yang kita lakukan menyelesaikan masalah customer, dan menyelesaikan masalah customer dengan cepat dan gampang gitu ya. Semakin cepat, gampang, murah ya makin bagus gitu. Nah, jelas gitu kalau misalnya Anda sudah ahli di bidang ini, Anda efisien, Anda cepat, Anda bagus, Anda bisa jual dengan harga lebih mahal. Itu makanya produk Apple rata-rata lebih mahal. Dia memang membuat semuanya jadi jauh lebih gampang, tapi banyak orang yang pasti tidak setuju sama harganya ya. Tidak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya Anda perhatikan usaha-usaha yang terbaik seperti misalnya hotel gitu ya, salah satu hotel yang terbaik misalnya Ritz-Carlton, atau misalnya di Four Seasons Group gitu ya, atau misalnya seperti Komaneka, itu grup lokal yang favorit saya, memang bagus. Jadi semua jadi jauh lebih gampang, semua jadi jauh lebih cepat. Mereka jual kamar tuh bisa luar biasa, harganya bisa edan suka-suka gitu. Tapi people keep coming back, orang terus datang gitu. Jadi selalu ada market seperti itu. Jadi ketika Anda bisa pilih, Anda mau pilih misalnya mau bersaing harga gitu ya, yang jualannya ya pokoknya yang cepet, harga murah bisa langsung gitu, atau Anda juga bisa fokus mau ngasih service yang bagus yang membuat customer tuh jadi jauh lebih cepat pekerjaannya cepat selesai. Jadi Anda bisa milih. Bagi saya pribadi, saya lebih senang kepada sesuatu yang high service gitu ya. Ini memang tidak gampang, melatih staffnya juga tidak gampang karena skill basic misalnya seperti bukan cuma sekitar ramatama ya, seperti mirroring, pacing, itu tuh sudah harus lancar dulu. Menguasai emosi customer sudah harus lancar dulu. Terus kita juga sudah harus tahu harapan-harapan customer seperti apa. Biasa customer komplainnya dari seperti apa aja. Ketika kita sudah tahu customer tuh biasa komplainnya di sini, kita langsung memberikan solusinya gitu. Jadi kita sudah punya list of complaint dan list of solution gitu loh. Bahkan kalau bisa sebelum customer komplain sudah kita atasi terlebih dahulu. Nah, itu jauh lebih bagus lagi. Jadi fokus bagaimana caranya supaya customer jadi jauh lebih gampang hidupnya. Ketika kita bisa fokus mempergampang hidup customer, jadi jauh lebih enak. Yes, Anda bakal laris manis, Anda bakal dikejar-kejar sama customer. Mengamankan data tuh dengan cara pasti dipisahkan partisinya, dan itu sudah saya lakukan. Nah, silakan. Silakan. Makasih ya. Dia takut datanya hilang, jadi saya katakan sama dia bahwa saya sudah memisahkan partisinya. Jadi dalam satu hard disk itu kita bisa membuat partisi-partisi. Jadi ketika hard disknya diformat, nggak semua datanya hilang. Jadi satu hard disk itu bisa kita partisi. Misalnya ini ada partisi sedikit, ini partisi. Jadi misalnya hard disk, anggap misalnya hard disk 10 giga gitu ya. 1 giga bisa dipakai untuk sistem, untuk OS-nya saja. Lalu 9 giga bisa kita pakai untuk data. Nah, kalau kita format, kita bisa format yang ini saja. Jadi datanya tuh nggak hilang. Nah, itu yang sudah saya lakukan. Sehingga kalau misalnya dia format, jangan format seluruh harddisknya. Kalaupun mau dia format, ya harus format ini juga gitu. Yang ini nggak perlu diformat, nggak apa-apa, karena nggak pengaruh sama sistemnya sama sekali. Kalau dia mau format, cukup format yang ini saja, yang untuk operating systemnya aja. Dan ini dia belum ngerti, coba tanya dulu sama teknisinya, dia bilang. Formatnya itu cuma operating systemnya aja. Jadi di formatnya itu satu full harddisknya gitu. Saya boleh izin ngomong sama teknisinya? Maaf ya.
soalnya datanya banyak banget. Kalau misalnya saya bisa selamatkan ya ini bagus banget ya. Tapi saya izin ngomong boleh? Maaf Dia ya. lagi ini apa ya, lagi masang spare part. Jadi aku tanyain dulu ya bisanya dia kapan. Sebentar ya. Maaf ya, ngerepotin ya. Enggak apa-apa. Takutnya dia suruh bapak nunggu. Gitu. Yes, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Soalnya dia lagi masang. Demi data nggak apa-apa, saya tungguin. Tunggu ya Kak. Ya, makasih. Jadi kata yang di service centernya Apple, kita kalau cuma install ulang doang tuh cuma butuh waktu sekitar 2-3 jam doang selesai. Tapi saya nggak tahu ya apakah emang benar-benar bisa, karena hidup sebentar mati, saya nggak tahu apa masalahnya. Dan jadi kita tunggu dulu, makan siang dulu Sambil sebentar. nunggu, sebenarnya ini sarapan sih, bukan makan siang karena kita belum makan. Karena kita pagi. emang selalu skip sarapan. Dan kita pilih ngebungkus dan makan di luar karena ngerasa lebih safety. Ini ada fresh air ya dibandingkan di dalam mall. Udaranya kan muter terus ya, jadi nggak Yes, enak. jadi kalau jadi sama kayak gini. Kalau misalnya ini mohon maaf ya, ada orang buang air kecil gitu ya, tapi buang air kecilnya di sungai gitu ya, kan langsung terdilusi, jadi langsung tersebar kemana-mana. Nah sama, jadi virusnya kalau langsung di fresh air seperti ini, kesempatan untuk dia untuk menginfek orang lain juga jadi jauh lebih kecil. Juga sinar UV itu sangat efektif untuk membunuh kuman. Jadi sebenarnya penyemprotan disinfektan itu sangat bagus tuh dilakukan justru di dalam, bukan di luar. Makanya saya agak lucu juga kalau misalnya ada pemerintah daerah gitu ya, yang nyemprot halaman, nyemprot jalanan gitu. Sebenarnya nggak perlu karena virusnya sudah nyebar kemana-mana, juga kena Mati UV oleh juga UV. mati gitu. Juga situasi memang nggak efektif, nggak kondusif buat kuman-kuman itu bertumbuh. Betul sekali. Jadi emang sebenarnya jauh lebih bagus kalau misalnya disemprot itu adalah bagian dalam-dalam gitu. Tapi ya sudahlah, ya nggak apa-apa ya, setidaknya untuk pencitraan Setidaknya bagus sih. Atau mungkin bukan pencitraan, mungkin menyadarkan terus orang untuk peduli nyemprot disinfektan gitu juga boleh Atau lah. mungkin seperti program Pak Anies yang pamer peti mati corona di mana-mana. Itu seram bener sumpah. Itu tapi saya pribadi Soalnya nggak setuju dengan cara itu ya. gimana ya, maksudnya kalau buat yang mengalami, kalau warganya jadi korban itu kan bener-bener suatu yang perih ya. Jadi kalau Yes. ngelihat kayak gitu tuh gimana kan perasaannya kan, kita Dan juga masih nggak mau. dan masih harus diingetin seperti itu. Jadi nggak efektif. Jauh lebih efektif daripada cuma sekedar menakut-nakuti, ya ambil jalan yang jauh lebih bagus lah ya. Misalnya bagian tidak pakai masker dihukum gitu ya, atau jauh lebih bagus gitu, atau bagi-bagi masker, atau kasih masker misalnya yang ada valve-nya sehingga orang pakai masker lebih tahan lama. Karena kebanyakan orang pakai masker nggak tahan lama karena nggak ada valve-nya Apalagi yang gitu loh. kerjanya tuh di lapangan pakai fisik, itu jelas apa oksigennya ya butuh banyak. Ya, apalagi kerja fisik seperti itu panas-panas. Nah kalau pakai valve seperti ini, nah, Anda mau naik turun tangga, mau ngangkat barang, nggak ngos-ngosan. Tadi saya ngangkat, itu kan ngangkat monitor nggak ngos-ngosan. Kalau nggak, biasanya amit-amit sudah pasti nggak tahan. Kuat, ya. Nah itu makanya menurut saya masker dengan valve ini membantu sekali karena dia memfilter udara masuk. Tapi ingat ya, yang difilter adalah udara masuk, bukan udara keluar. Udara keluar tidak terfilter. Yang difilter adalah udara masuk. Jadi kalau misalnya anggap misalnya yang pakai masker ini adalah orang yang sudah terinfeksi gitu ya, dan dia pakai masker ini, maka dia tetap bisa menularkan ke orang lain. Itu makanya penting semua orang pakai masker. Tapi bagi yang memakai, dia akan aman dari orang lain karena udara masuknya difilter. Jadi dulu masker ini berguna untuk menyaring udara-udara kotor, debu seperti itu. Ini sangat efektif. Kurang lebih seperti Ya itu. masker memang sangat berguna ya. Kemarin berita yang ada di Korea itu di mana ada spreader di apa? Super spreader. Super spreader di Starbucks di Korea itu ternyata orang-orang yang tidak tertular itu adalah mereka yang tetap menggunakan masker. Yes. Sementara kan biasanya udah lupa ya, udah di kafe lama makan, udah minum ngobrol ya sudah lepas aja. Nah itulah yang riskan. Di banget. Korea itu kena tuh sampai satu orang menularkan ke 55 orang kalau saya nggak salah. Ya 55. Dan orang. karyawan-karyawan yang pakai masker itu tidak terinfeksi. Jadi orang-orang yang duduk ngobrol nggak pakai masker semuanya kena terinfeksi. Jadi bahaya sekali. Itu makanya masker itu penting sekali. So ketika kita makan di restoran gitu ya, itu benar-benar masker tuh dilepas pada saat makan. Dan ketika sudah selesai makan kita masih mau duduk, kadang ya nggak bisa langsung berdiri jalan, ya nggak apa-apa, tapi langsung dipakai lagi gitu kan. Dan masker jangan diturunkan cuma menutupi mulut doang, karena begitu terhirup lewat hidung habis lah, pasti kena gitu ya. Jadi itu bukan cuma untuk fungsi untuk menahan batuk doang, tapi untuk melindungi diri kita supaya kita jangan sampai menghirup virusnya.
Itu jangan-jangan sekarang itu yang pada kena itu rata-rata dari udara gitu ya Pak, bukan dari droplet gitu ya? Kecurigaan saya seperti itu karena rata-rata orang yang kena itu ceritanya gitu ya, misalnya dia kedatangan tamu nih, terus mereka ngobrol-ngobrol, jadi bukannya terus kena dropletnya, habis batuk-batuk kena dropletnya terus dipegang terus Semuanya pegangnya belum, muncrat enggak. gitu ya? Enggak seperti Enggak itu. gitu ya. Justru kecurigaan saya dari awal adalah ini memang sangat airborne gitu ya. Itu makanya masker sangat amat penting sekali, ya. Ya, makan dulu. Kan dulu hardware-nya, tapi ternyata bisa. Jadi dia bilang, Pak, kalau cuma format install doang itu tuh paling-paling cuma 2-3 jam selesai. Dan dia bilang, Pak, Bapak jalan-jalan aja dulu karena nggak mungkin di sini rame-rame. Ya udah, tadi kita makan dulu. Tapi syukurlah ternyata cuma sekitar 1 jam dari tadi sini sudah selesai, bagus banget. Tapi data saya nggak bisa selamat. Tadi mau coba diselamatin datanya, tapi katanya bug sistemnya terlalu banyak, jadi nggak bisa selamat. Terima kasih. Ada terimanya ada Kak? Ini silakan. Saya bayar pakai kartu bisa? Bisa. Sorry ya, sambil berantem. Ini ada yang nyerang-nyerang saya soalnya. Udah kalah saya. Juga ngangkat lagi segede ini ke mobil. Lumayan, terima kasih Tuhan. Langsung selesai dalam waktu singkat. Sekarang udah jam 1, tadi pas datang jam berapa? Jam 11 datangnya. Jadi sampai sini jam 11, sekarang jam 1. Ini 2 jam sudah selesai semua. Jam 11 sampai jam 12 konsul untuk perbaiki. Jam 12 sampai jam 1 selesai. Pas jam makan siang ditunggu dong selesai. Bagus ya, cepet ya. Syukurlah, nggak ada kerusakan hardware apa-apa. Jadi bisa cepet. Tuhan. Hey, ini sudah sampai balik di kantor XI, Excellence International. Ini adalah terminal kerja saya. Kalau Anda lihat nih peralatannya banyak banget. Ini ada green screen di belakang saya. Terus di sini juga ada layar. Bisa banyak layarnya gitu ya. Di sini ada tripod. Jadi di sini bisa letakin kamera, bisa langsung podcast, bisa langsung rekaman. Juga di situ ada lampu. Jadi kalau misalnya mau siaran bisa. Jadi saya senang sekali karena bisa cepat, dan bahkan kali ini transfer data pun lumayan cepat. Karena sekali lagi pakai Mac ini enaknya apa gitu ya. Ketika saya mau, kan tadi data saya yang di komputer itu yang gede kan dihilangin semua tuh. Nah, tapi Mac-nya tuh bagusnya adalah saya bisa transfer semua data saya yang ada di MacBook saya. Itu bisa langsung ditransfer ke komputer. Jadi secara otomatis dia langsung transfer dari MacBook Pro langsung ke Mac saya. Nah, itu benar-benar membantu banget. Jadi aplikasinya dan lain-lainnya itu semua bisa langsung ditransfer. Jadi tadi kalau saya sudah bilang gitu ya, tadi kita sudah diskusi sama-sama bahwa ingat yang namanya service itu bukan cuma sekedar ramah tamah atau bukan service yang gila-gilaan sama customer. Bukan seperti itu. Yang namanya service itu adalah bagaimana membuat hidup orang jadi jauh lebih gampang. Ingat, yang menentukan customer setia atau enggak itu adalah effort atau usaha dari customer. Jadi seberapa besar customer harus mengeluarkan effort. Nah, yang namanya komputer crash pasti, format pasti gitu ya, kena virus atau apa tuh pasti. Tapi saya senangnya dengan adanya ini, saya jadi jauh lebih cepat. Ketika saya mau transfer data, ketika saya mau mengembalikan data saya itu jadi jauh lebih cepat. Nah, itu yang benar-benar sangat membantu sekali dan membuat saya jadi jauh lebih gampang. Jadi tidak perlu misalnya saya harus pindahin data satu persatu dan lain-lain. Ini benar-benar membuat hidup orang jadi jauh lebih gampang. Jadi ketika Anda punya bisnis, apapun bisnis Anda, buat supaya customer Anda bisa belanja sama Anda, dan yang penting masalahnya satu harus selesai, oke? Jangan sampai datang ke tempat kita masalahnya malah bertambah, bukan selesai. Misalnya bertambah dengan harus berantem dulu, harus buat deposit dulu apa segala macam gitu. Jangan gitu ya. Jadi buat supaya masalah dia yang pertama harus bisa selesai dengan cepat, dengan mudah.
Oke, satu lagi kalau bisa dengan murah, itu bakal lebih bagus lagi. Cepat, mudah, murah. Kalau nggak bisa ya pilih salah satu lah, cepat dan murah gitu ya, tapi tidak mudah gitu. Jangan. Kalau bisa misalnya cepat dan murah, tapi tidak murah gitu ya. Kalau mudah dan murah, tapi tidak cepat ya, pilih salah satu. Tapi kalau bisa tiga-tiganya ya bakal jauh lebih bagus lagi. Nah, apapun masalah customer, selesaikan dengan cepat. Kalau misalnya orang belanja dekat dengan Anda gitu ya, usahakan bagaimana caranya supaya prosedur belanjanya bisa cepat, bisa mudah, bisa murah. Gimana caranya supaya bisa. Terus kalau misalnya orang misalnya mau ngirim barang, gimana cepat, mudah, murah. Anda fokus sama itu aja, customer senang sama Anda. Coba misalnya kita lihat salah satu yang terbaik di Indonesia, misalnya JNE gitu ya. Nah, JNE, apakah JNE misalnya pernah memberikan servis yang gila-gilaan gitu sama customer? Kan enggak juga gitu ya. Apakah kadang-kadang JNE super ramah? Kan enggak juga. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu bukan cuma sekedar itu. Yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana caranya bisa memberikan servis yang menyelesaikan masalah konsumen secara konsisten, cepat, mudah, murah. Saya senang nggak sama JNE? Senang. Kenapa? Ngirim paket sama aja karena cuma Rp9.000. Anda mau kirim sendiri pun tidak bisa lebih murah daripada itu. Bener gak sih? Bensinnya, parkirnya, dan lain-lain gitu ya. Jadi, JNE itu bisa menyelesaikan dengan cepat, mudah, murah. Udah selesai 1 hari sampai gitu ya. Nah, fokus. Bagaimana caranya supaya bisa mengatasi begitu banyak masalah orang. Membantu sebanyak-banyaknya masalah customer dengan cepat, mudah, murah. Oke, Anda fokus itu aja, dijamin servisnya akan jadi jauh lebih baik. Oke. Hari ini lumayan, tangan saya sudah lumayan pegal nih ngangkat komputer, guys. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Saya Hendrik Ronald dan yang video ini adalah Bu Erini Artanti. Terima kasih banyak sudah nonton. Kami mengucapkan salam dahsyat buat Anda.